Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Hilal. Alhamdulillah saat ini kita bertemu lagi di podcast pesantren Al-Hilal. Nah, kali ini akan sedikit berbeda dan mungkin cukup menarik ya dari segi tema, yaitu sabar dalam menghadapi ujian. Nah, kali ini saya juga tidak sendiri, saya sudah bersama Ustadz Haldin. Beliau adalah salah satu pengajar di Pondok Pesantren Al-Hilal 3 Geger Kalong, dan saat ini akan menemani saya membawakan materi podcast untuk kali ini. Sesuai tema tadi, sabar dalam menghadapi ujian, apa sih arti sabar itu dan bagaimana kita memaknai sabar dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin nanti akan langsung disampaikan oleh Ustadz Haldin. Mungkin bisa dimulai dari kenapa sih manusia tuh oleh Allah diberi ujian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Al-Hilal, juga para donatur yang saya banggakan, yang saya hormati, juga para ketua yayasan Al-Hilal, juga para pengurus, para pengajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat juga pertolongan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Kang Aspa, tadi ada pertanyaan daripada tentang apa itu sabar dan Ya, betul. Dan bagaimana cara kita untuk menanggapi suatu ujian dengan kesabaran, ya, dan juga kita perlu ketahui gitu apa itu sabar. Sabar itu berasal daripada kata sobaro, yang artinya sabar, bahwasanya bukan hanya dari segi kalimat saja kita untuk mengerti dengan sabar, namun kita perlu mengkaji daripada makna dari sabar tersebut. Kata para alimil ulama bahwasanya dengan sabar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah segala urusan kita. Namun banyak orang ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi ujian-ujian, maka tanpa kita didasari dengan kesabaran, maka ujian tersebut akan merasakan kesulitan. Nah, itulah yang menjadikan penyebab kita ada yang selalu berbicara, kita ini kalau ada permasalahan harus sabar. Tapi sabar seperti apa gitu ya? Itu yang menjadi permasalahannya gitu. Karena setiap orang itu berbeda-beda ya, Kang Aspa. Berbeda-beda, ada yang ketika diberikan ujian oleh Allah, sabarnya itu tidak mencirikan, tidak mencolokkan bahwa dia itu sabar. Namun dengan alimil ulama dijelaskan, juga diberikan contoh sebagaimana contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa man sobaro dhafiro, barang siapa yang bersabar maka Allah akan mempermudah segala urusannya. Terus saya juga sering mendengar tuh kata orang sabar itu ada batasnya. Nah, itu tuh ketika orang sudah berbicara seperti itu, apakah benar gitu bahwa sabar tuh memiliki batas dan masih bisa nggak disebut sabar gitu kalau sudah berbicara seperti itu mungkin? Jika perkara tentang sabar itu ada batasnya, jika menurut saya pribadi juga menurut guru-guru saya, sebetulnya sabar itu luas. Nah, namun yang maksud dari batasan sabar itu ialah ketika kita sabarnya itu diiringi dengan nafsu. Nah, karena menurut di dalam kitab Durratun Nasihin, Allah menciptakan akal dan juga menciptakan nafsu. Nah, perbedaan daripada manusia dengan hewan itu ialah adanya akal. Nah, karena hewan tidak ada akal namun memiliki otak, tapi jika manusia punya akal juga punya otak. Nah, ini yang diistimewakannya di antara makhluk-makhluknya Allah itu, yang paling mulia, yang paling istimewa itu adalah manusia. Nah, ketika kita diberikan ujian, maka orang berkata sabar, sabar, sabar ada batasnya. Nah, dengan batasnya itu mungkin karena dengan permasalahannya, apakah kita bisa menanggapi suatu permasalahannya itu bisa ditanggapi dengan akal yang jernih ataupun nafsu yang sangat tinggi. Nah, kata Durratun Nasihin, kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal dan juga nafsu. Ketika Allah mengatakan kepada akal dan nafsu,
Man ana wa man anta, siapa aku dan siapa engkau. Ketika akal mengatakan ana abduk wa anta robbi, saya ini hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Nah, ketika si nafsu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man ana wa man anta, siapa saya, siapa kamu. Saking kerasnya daripada si nafsu, saking susahnya si nafsu, maka nafsu mengatakan ana wa anta. Saya dan engkau. Jadi hidupnya masing-masing. Nah, itulah makanya ketika seseorang diberikan ujian, jika seseorang itu diberikan ujiannya dengan didasari dengan akal yang sehat, akal yang bersih, pemikiran yang sempurna, pemikiran yang dipikir-pikir sebenar-benarnya, maka itu akal akan menciptakan dan juga akan membuat kita permasalahan menjadi mudah. Namun ketika permasalahan itu diiringi dengan nafsu, maka ya begitulah. Saking kerasnya daripada nafsu. Nah, teman-teman, jadi sabar itu harus sinkron antara akal dan nafsu ya. Betul. Jadi jangan hanya cuma disebut di lisan sabar, tapi harus diresapi, dimaknai dalam hati, dan tentunya akal dan nafsu itu harus balance gitu. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi nih, Ustaz. Terus seiringnya sabar gitu, kan banyak juga bentuk-bentuk ujian gitu. Nah, mungkin saya mewakili sahabat atau teman-teman di luar sana. Apa aja sih bentuk ujian itu gitu? Apa saja bentuk ujian? Baik, para sahabat Al-Hilal. Ujian-ujian itu setiap orang pasti memiliki ujiannya, namun berbeda setiap ujiannya. Ada yang ujiannya itu besar, kecil, ataupun itu sulit dan mudah. Bentuk-bentuk daripada ujian itu bermacam-macam, Kang Aspa. Ada yang ujiannya itu berupa nikmat, ada juga berupa musibat. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada musibah terkecuali sudah aku tentukan daripada musibah itu. Namun seseorang ketika diberikan ujian, bukan musibah itu adalah sebagian daripada ujian. Ketika musibah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia berkeadaannya dengan suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, maka akan seterusnya terus diberikan oleh Allah musibah itu akan mungkin seperti misalnya ketika kita diberikan musibah seperti jatuhnya di kendaraan. Ketika jatuhnya di kendaraan tiba-tiba jatuh, jika orang yang beriman itu akan berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah itu pasti ada yang terbaik untuk dirinya. Tapi kalau misalnya musibahnya itu kembali lagi dengan pada nafsunya, maka mungkin akan suudzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau berikan musibah seperti ini? Nah, begitu. Ada juga bentuk ujian itu seperti urusan-urusan permasalahan pekerjaan. Pekerjaannya mungkin diberikan beban yang besar, dan jika kita gitu berpikir bahwasanya dengan ujian itu ada hikmah daripada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu pasti akan mengatakan mungkin di atas ujian saya ini ada yang lebih berat. Karena di dalam Al-Qur'an, dalam Quran surat Al-Baqarah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah tidak akan memberikan ujian tanpa dia semampunya gitu. Pasti Allah memberikan ujian itu semampunya para hambanya begitu. Jadi ujian-ujian itu hanya tanda cintanya Allah, juga kita agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tadi ada satu yang salah satunya diberi kenikmatan juga termasuk ujian ya itu. Diberikan nikmat juga diberi salah satu daripada ujian. Nah, di dalam kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah, beliau mengatakan rubbama fa'atoka famana'aka wa rubbama famana'aka fa'atoka, yang artinya kadangkala
ketika kita diberikan kemudahan, ketika kita diberikan satu kesuksesan, juga diberikan satu keindahan dalam perkara tersebut, maka di sisi lain Allah memberikan ujian daripada keindahan kemudahan tersebut, pintu rahmat, pintu taufik Allah ditutup. Namun kadangkala juga ketika kita diberikan kesulitan, diberikan permasalahan yang banyak, diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalamnya Allah membuka besar pintu rahmat, membuka besar pintu taufik untuk dirinya. Ada juga di dalam Quran mengatakan asa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibba syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh ketika kita menemukan permasalahan, menemukan suatu perkara itu kita menyukai terhadap satu ataupun tidak menyukai, tapi di sisi lain Allah suka. Di sisi lain ada baiknya untuk dirinya. Namun ketika kita mengatakan ini itu baik bagi kita, tapi di sisi lain Allah tidak memberikan satu kebaikan untuk dirinya. Nah, bagus. Jadi ujian tuh bisa berupa kenikmatan juga, salah satunya. Lalu musibah pun ya. Cuma mungkin termasuk saya sering mengira tuh bahwa ujian tuh hanya dari musibah saja gitu. Ternyata dari kenikmatan pun ada gitu. Jadi baik lagi yang tadi Ustadz sampaikan, kadang apa yang Allah sukai sebaliknya tidak disukai oleh kita gitu. Padahal itu yang terbaik gitu, terbaik ya untuk Allah. Begitupun sebaliknya kadang apa yang kita tidak sukai justru itu malah untuk keselamatan kita. Betul. Masya Allah. Hikmah atau rahasia di balik ujian tuh apa sih sebenarnya gitu? Kadang kan kita sebagai manusia tuh ketika diuji itu pasti kata termasuk saya gitu mengeluh di awal gitu kayak, oh kenapa sih harus diberi ujian ini tuh ke saya gitu? Kenapa harus saya terus gitu? Kapan saya bisa bahagia kalau kata anak mudanya? Silakan. Ya, baik. Hikmah daripada kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah yang pertama, kita akan merekat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita satu perkara kita, misalnya kita bekerja dalam keadaan yang sering ringan pekerjaannya, namun di sisi lain pekerjaan itu tiba-tiba menjadi sulit. Kalau kita berserah diri kepada Allah, kita beriman kepada Allah, maka kita akan menyadari bahwasannya setiap pekerjaan yang kita lakukan ini ada yang namanya Allah itu ingin dirindui dan ingin dicintai oleh hambanya. Yang kedua ialah muradullah, atau kita akan mengerti maksud daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ujian. Kalau kita mengerti, kita sebagai orang yang beriman, kita akan mengerti bahwasanya ada maksud Allah memberikan ujian ini kepada saya. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah ataupun ujian kepada kita itu di dalamnya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang kedua akan menjadi taqarrub ilallah. Kita akan lebih dekat kepada Allah. Jadi bukan ketika kita diberikan permasalahan, bukan kita diberikan kesulitan, bukan kita diberikan kesusahan itu melalui gadget-gadget kita gitu ya, dengan status, lewat status dicurahkan. Nah, misalnya kan banyak ya para remajanya, para remaja zaman sekarang itu, mau remaja, mau yang tua ataupun yang muda, pasti apapun permasalahan, baik itu rumah tangga, baik itu permasalahan pelajarannya itu melalui status. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk lebih mendekatkan diri ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sholat tahajud ya. Nah, itu kan salah satu amaliyah yang lebih baik, amaliyah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dengan sholat tahajud ini segala urusan kita, segala hajat kita Allah Subhanahu Wa Taala akan mengijabah, juga akan mempermudah. Kita
Sholat tahajud ini sholat di mana orang-orang sedang tidur terlelap nyenyaknya, tapi kita ibadah kepada Allah, mencurahkan segala urusan kita, bukan melewati status-status. Nah begitu, jadi hikmahnya itu kita akan lebih cinta kepada Allah, akan juga mengerti daripada maksud yang Allah berikan kepada kita, dan juga akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi begitu kita dapat ujian tuh bukan malah update status gitu ya, galau kayak dicurhatin melalui sosmed. Ini ada satu lagi Ustaz, sekalian penutup, cara sabar dan kuat dalam menjalani ujian. Kan kadang orang-orang tuh setiap diberi ujian tuh pasti moodnya atau perasaannya tuh pasti sedih, ada yang gundah juga, kebanyakan sih seperti itu gitu, termasuk saya sendiri. Nah gimana sih biar kita tuh semangat gitu, optimis untuk bisa menjalani ujian nih. Kita tuh tahu gitu, oh ini kita pasti bisa gitu. Bagaimana sih? Baik, cara kita untuk bersabar gitu. Cara kita untuk bersabar menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya wahai Kang Aspa, bahwasanya innamal hayatad dunya la'ibun walahun. Kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan juga canda gurau. Jadi maksudnya itu, maksud daripada kita diberikan ujian dari Allah itu, diberikan kehidupan di dunia ini hanyalah permainan. Baik permainannya itu kita seperti misalnya salah satu permainan daripada ular tangga. Jika kita di ular tangga ini selalu berhasil, tanpa adanya ujian-ujian, tandanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Namun ketika di ular tangga ini kita dimakan dengan ular dan turun lagi ke bawah, itu tandanya ketika kita tanpa kehidupan kita di dunia, tanpa diberikan ujian oleh Allah, juga iman kepada Allah, juga dengan didasari dengan kesabaran, maka ujian itu akan merasa sulit. Tantangan kita dalam ular tangga tersebut akan merasakan sulit, akan teras kesal. Ya, jika kita dalam misalnya dari permainan ular tangga. Nah, apa maksud dari Allah kehidupan dunia ini seperti permainan? Karena kita di dunia ini hanya sementara. Akhirat itu hanya akhirat yang bahkan jadi selamanya kita hidup. Namun di dunia ini, apakah kita diberikan ujian ini? Ujiannya akan lebih meningkat takwa dan iman kita kepada Allah, atau turun takwanya kepada Allah. Nah, cara kita untuk menanggapi ujian yang pertama itu harus memahami dulu, mengkuatkan tekad kita dulu untuk bahwasanya setiap ujian, setiap kesulitan akan diberikan kemudahan. Namun jangan sampai kita terleha-leha karena kita sering diberikan kemudahan, sering kita diberikan keindahan-keindahan dalam urusan, tapi kita tidak menyadari bahwa setiap urusan itu akan menjadikan lebih sulit, bahkan lebih susah ke depannya. Nah, caranya itu dengan cara kita untuk memahami terlebih dahulu, mentekadkan jiwa kita untuk setiap ujian pasti ada hikmahnya. Yang kedua, cara kita menghadapi ujian yaitu mengambil salah satu cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan sholat 2 rakaat, baik itu di siang hari ataupun sholat di malam hari. Kalau siang hari apa yang akan dilakukan? Sholat 2 rakaat. Tidak hanya untuk kita, misalkan tidak hanya sholat sunat rawatib, kita langsung di siang hari bisa langsung melaksanakan sholat hajat, meminta kepada Allah. Mungkin saja dengan Allah memberikan ujian ini menghapus dosa-dosa kita dengan sholat taubat. Ataupun kita dengan kita diberikan ujian ini, Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah dengan sholat duha. Nah, kalau kita beriman kepada Allah, maka setiap ujian itu akan diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, cara kita untuk bersabar menghadapi ujian yaitu untuk tenang. Karena kalau sabar, kalau misalkan ujian tanpa tenang, seperti ya kita melihat jika di anak-anak SD, SMP kalaupun sedang ujian suka ada ya Kang Nespa, jangan ribut, nah, harap tenang sedang ujian. Nah, mungkin jika andai kata di sekolahan tidak diberikan, misalkan tidak ada yang menekankan jangan
ribut, harap tenang. Kalau misalkan tidak ada, mungkin sulit untuk berkonsentrasi. Begitupun kita ketika kita diberikan ujian, kalaupun kita tidak tenang, maka sulit untuk menjalani, untuk menyelesaikan segala ujian kita. Makanya itu kuncinya, kita harus tenang terlebih dahulu. Jangan sampai stres. Bahkan banyak orang-orang sukses itu bukan kita melihat dia itu sudah sukses, melainkan dia takut ketika ujian diberikan kesuksesan ini, takut dia akan hancur kesuksesannya. Takut dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang beriman lah yang seperti itu. Nah, sahabat, banyak sekali ya ilmu yang mungkin bisa kita ambil dari penyampaian Ustadz Haldin tadi. Salah satunya adalah jadikanlah ujian itu sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Selain sabar, tadi juga benar ada tenang gitu. Dikala mungkin sedang diuji, kadang pikiran semrawut, terus otomatis ke perilaku dan tingkah laku pun malas gitu, malas ngapa-ngapain, dan bawaannya tuh bisa emosi dan cepat marah gitu ya. Nah, dengan tenang mungkin kita bisa dengan mudah menyelesaikan ujian tersebut. Nah, begitu teman-teman kurang lebihnya penyampaian dari Ustadz soal sabar dalam menghadapi ujian. Mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, next episode. Stay tune di podcast kita di Spotify, Pesantren Yatim Al-Hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.